Maulang-ulang, Kaji Lamo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berpedoman kapado pituah niniak kito. Apa kaji, dek baulang, pasa jalan, dek baturuik. Kok sasek di ujung jalan, babaliak ke apangka jalan. Bersumber dari Inyak Angku Kalibasa. Di masa dahulunya, beliau ko adalah janang niniak mamak nagari Kurai. Bilolah diguguah tabuah larangan Inyak datuak yang dipituan, mako basa hutanlah bunyi tabuah, di seluruh nagari Kurai. Bakumpualah, seluruh niniak mamak di balai adaik mengadokan rapek atau sidang adaik. Untuk rapek atau sidang adaik di balai adaik, Inyak Angku Kalibasa, yang mengatur duduak penghulunan 26. Babaliak itu, Kaji Lamo. Yang ado, dalam alam Minangkabau. Bacupak bagantang, babarih balimbago, tarasak dalam undang, tasungkuik di pusako. Maksudnya 1. Bacupak bagantang, adonyo cupak usali dan cupak buatan. Cupak usali adalah syara, cupak buatan adalah adaik. 2. Babarih balimbago, tasusun dalam limbago. Adaik dan syarat itu tasusun dalam limbago. Disitulah pentingnya limbago. Makonyo limbago itu adonyo secara turun-temurun. Pembagian lembaga adat menurut pasal 6, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6, Tahun 2014 tentang penguatan lembaga adat dan pelestarian nilai budaya Minangkabau. A. Pertama, limbago adat yang sudah ada secara turun-temurun dan mempunyai struktur adat. B. Kedua adalah organisasi adat yang dibentuk oleh masyarakat adat. Organisasi adat dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh anggotanya. Sedangkan dalam limbago adat, kepemimpinan limbago adat adalah oleh niniak mamak secara bajanjang nayak batanggo turun, sesuai dengan struktur adat yang sudah ada secara turun-temurun. 3. Tarasak dalam undang, tasusun dalam undang adat. Dalam undang adat tersusun struktur aturan adat mengenai sako dan pusako. Sako adalah gelar kebesaran atau janjang jabatan ninik mamak secara bajanjang nayak batanggo turun. Sedangkan pusako adalah berupa wilayah atau tanah dan benda atau barang sebagai perangkat adat yang dipakai sesuai peruntukannya secara turun-temurun. Pusako berupa tanah adalah terdiri dari tanah ulayat nagari, tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum. Tanah ulayat ini adalah sebagai pusako tinggi peninggalan nenek moyang kita, yang dipakai secara turun-temurun untuk anak cucunya sampai di akhir zaman. Yang aturan adatnya, jua indak dimakan Bali, gadai indak dimakan Sando. Agar garis keturunan nenek moyang tidak terputus dengan keturunannya sampai di akhir zaman. Kedudukan sako dan pusako ini tidak bisa dipisahkan, karena berdirinya sako adalah di atas pusako. Apabila sako dan pusako atau salah satunya tidak dipakai sesuai dengan aturan adat, maka yang akan terjadi adalah kerusakan atau kepunahan suatu nagari, suku dan kaum serta adat istiadatnya. Hal ini sudah banyak terjadi di beberapa daerah dan nagari atau desa. Bahkan, sampai kini, masih banyak terjadi sengketa di beberapa daerah atau nagari. Banyaknya hak ulayat yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak sehingga menimbulkan sengketa. Karena, selama ini dalam penyelesaian sengketa tidak berpedoman kepada aturan adat yang sudah ada secara turun-temurun. Dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat, karena pengaruh penjajahan sampai sekarang, yang digunakan hanya hukum perdata barat dan hukum agraria atau pertanahan, tanpa memperhatikan hukum adat. Padahal, setelah terbentuknya negara, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, negara mengakui dan menghormati keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak tradisionalnya. Pasal 3, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, mengakui hak ulayat. Selanjutnya, Pasal 5 Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, menyebutkan bahwa hukum agraria dilaksanakan berdasarkan hukum adat. Sulitnya penyelesaian sengketa tanah ulayat selama ini, karena kita masih menganggap hukum positif yang berlaku mengenai tanah, hanya hukum agraria atau badan pertanahan.
kita belum menganggap hukum adat sebagai hukum positif. Padahal, hak ulayat dan hukum adat diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Kedepan, disinilah pentingnya kita mendeklarasikan dan memfungsikan kembali limbago adat yang sudah ada secara turun-temurun secara formal, agar hukum adat Salingkan Nagari dapat dijalankan atau dilaksanakan sebagai hukum positif. Termasuk untuk penyelesaian sengketa hak ulayat yang telah diatur Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Tanpa keberadaan limbago adat yang formal sebagai dasar pelaksanaan hukum agraria, keberadaan tanah dan hak ulayat akan mengalami kepunahan. Kalau pusako telah punah, maka sako pun tidak akan bisa lagi berdiri, sebab berdirinya sako adalah di atas pusako. 4. Nan tasungkuik di pusako adalah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato, adat Mamakai, yang dikatokan nan ampek. Cahayo nan ampek itu, tahun jam sampai ke abumi, tasunda sampai ke alangik nan ke atujuah, tiang aras. Itulah mujizat Al-Quran yang 30 juz, 114 surat dan 6666 ayat, yang bertebaran di alam nangko. Karena ayat-ayat Al-Quran itu bertebaran di seantero alam, maka dikatakan alam takambang jadi guru. Ba'a caro memakai nan ampek itu di alam takambang jadi guru, disitulah raso dibaok nayak, pariso dibaok turun. Itulah pakaian orang Minangkabau, terutama Niniak Mamak sebagai pemangku adat atau pemimpin dalam suku, kaum dan nagari. Niniak Mamak dalam memimpin suku, kaum dan nagari, sebagai panutan anak kamanakan dan masyarakat. Ba alam lawe, ba padang lapang, tagangnya ba leo-leo, kan duanya badan tiang dan tiang. Bakato lurui, ba jalan bana. Tau dirantiang nan mencucuak, di dahan nan kaamaimpok. Aalum takilek, alah takalam, inda ado kusuik nan inda ka salasai, inda ado karuah nan inda ka ajaniah. Dalam memakai nan ampek, kalau mengkias sapatah kato, ka ateh indak bapu cuak, ka bawah indak baurek, di tengah, di laria kumbang, itulah bisokawi. Kalau kanai bisokawi, ka ateh indak bapu cuak, ka bawah indak baurek, penderitaannya bertahun-tahun. Hiduik bakarakok tumbuh di ateh batu, hiduik sagan mati tak namuah. Tapi, kalau di laria kumbang, penderitaan, biasanya paling lama 100 hari. Sudah itu, innalillahi, wa innalillahi rajiun. Intinya, bagi orang Minangkabau, falsafah adat Minangkabau, adat Basandi Syarah, Syarak Basandi Kitabullah, Syarah, Mangato adat Mamakai, yang dikatakan nan ampek, sesuai aturan adat Salingkan Nagari, adalah hal yang sangat sakral. Dalam aturan adat Salingkan Nagari, diatur pelaksanaan adat dan syara, mengenai sako dan pusako, yang bersandar kepada tauhid. Kekuatan tauhidlah yang menerangi pelaksanaan nan ampek. Sesuai jo yang sudah diatur dalam hukum adat Salingkan Nagari dalam menjawek sako dan menerima pusako. Masa dahulu, untuk memahami tauhid, adat dan syarak, orang Minangkabau mulai dari masa anak-anak, masa kecil, dengan belajar di surau-surau. Di surau, dilatih dan ditempa pemahaman spiritual anak-anak sampai dewasa memahami tauhid, adat dan syarak. Di surau pula, ditempa fisik dan mental anak-anak sampai dewasa. Makanya, kemana saja orang Minangkabau merantau, mereka selalu merasa nyaman, dan bisa menyesuaikan diri, serta sukses dalam bidang dakwah, perekonomian maupun politik. Kemahiran anak Minangkabau tidak saja di bidang spiritual, fisik dan mental yang tangguh, mereka juga terlatih bersilat lidah atau bermain kata, yang dinamakan menitah dalam bentuk petatah petitih adat dalam menjalankan adat. Mereka juga sangat memahami berbagai perbedaan. Dengan pituah, dima bumi dipijak di situ langit dijunjuang. Mereka sangat menghargai adat istiadat orang lain tanpa mengorbankan akidahnya. Seperti banyak kita lihat dan dengar,
Kemana saja orang Minang merantau dan sudah berkumpul, maka di situ mereka akan mendirikan surau, bahkan masjid. Begitu sakralnya bagi orang Minangkabau falsafah adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato adat Mamakai, yang dikatokan nan ampek, hiduik ka dipakai, mati ka ditompang. Orang Minangkabau sangat memahami, kalau indak mamakai rasojo pareso dalam menjalankan sako yang dijawek dan pusakonan ditarimo, mako akibatnya dimakan bisokawi. Kateh indak bapucuak, ka bawah indak baurek, di tengah dilariak kumbang. Perkembangannya. Dengan berjalannya waktu, musim batuka, tahun baganti, diiringi dengan kemajuan ilmu pengetahuan, perekonomian dan teknologi informasi, terjadi pula pergeseran nilai falsafah adat budaya Minangkabau yang dilandasi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Syarak Mangato, adat Mamakai, yang dikatokan nan ampek, hiduik ka dipakai, mati ka ditompang. Kalau kita perhatikan secara seksama terjadinya pergeseran nilai falsafah adat budaya Minangkabau, sangat bergantung kepada Fungi Tungku Tigo Sajarangan, Baktali Bapilin Tigo. Fungi Tungku Tigo Sajarangan. Pertama, mengenai fungsi penghulu dan ninik mamak. Penghulu sebagai sebuah hukum. Sudah jarang, bahkan tidak lagi duduk bersama dalam kerapatannya di balai adat dalam memutuskan dan menetapkan perkara sengketa adat. Sengketa antara penghulu dan ninik mamak, maupun sengketa harta pusaka tinggi. Makanya, Dunsanak dan anak kemenakan semakin bingung dalam menyelesaikan setiap perkara sengketa, terutama dalam penyelesaian sengketa tanah ulayat suku, kaum dan nagari. Kedua, ninik mamak yang fungsinya karuah mampajaniah kusuik menyelesaikan. Sudah jarang melaksanakan tugasnya dalam menyelesaikan masalah Dunsanak dan anak kemenakan serta masalah Kampuang Jonagari. Hubungan komunikasi antara mamak dan ninik mamak dengan anak kemenakan semakin jauh. Yang tabasuik dari bumi, sebagai buah pikiran dari Cadiak Pandai dan Parik Paganagari, untuk kebaikan anak kamanakan, Kampuang dan Nagari, selalu diabaikan atau tidak dihiraukan oleh ninik mamak. Padahal, bunyi undang adatnya, kalau nantabasuik dari bumi, niniak mamak seharusnya mengangguk tidak boleh menggeleng. Namun, kok kurang manukuak, kok singkek mauleh. Itulah undang yang seharusnya dipakai oleh ninik mamak. Apalagi, ada yang membawa galasako ke rantau. Sehingga fungsi pewaris sako, menjadi tidak berjalan atau tidak terlaksana untuk kepentingan anak kemenakan, Kampuang dan Nagari. Ketiga, fungsi alim ulama. Masa dahulu, alim ulamalah yang mengajar, membina dan melatih anak kamanan di surau-surau. Baik pembelajaran tauhid, adat dan syara. Namun, kini, keberadaan surau sudah jarang, bahkan sudah tidak ada lagi di kampung-kampung. Keberadaan alim ulama dalam mewariskan pendidikan tauhid, adat dan syarak kepada anak kemenakan tentu perlu kita pertanyakan. Akibatnya, membuat semakin menurunnya nilai adat budaya Minangkabau dan perilaku anak kemenakan. Karena bagi anak kemenakan, tidak ada lagi tempat belajar tauhid, adat dan syara, sebagai bekal masa depannya. Masa ke depan. Bertitik tolak dari uraian perkembangan di atas, belum terlambat kita memikirkan apakah kita, ninik mamak, alim ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Parik Paganagari, sebagai masyarakat hukum adat. Bagaimana cara mewariskan falsafat adat budaya Minangkabau yang dilandasi adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Syarak Mangato adat Mamakai, yang dikatokan nan ampek. Sebagai waris yang diamanahkan oleh nenek moyang kita, untuk hiduik ka dipakai, mati ka ditompang oleh anak cucunya sampai di akhir zaman. Solusinya adalah dengan memfungsikan kembali limbago adat Nagari Kurai, yang sudah ada sejak terbentuk Nagari Kurai secara turun-temurun. Dengan berfungsinya kembali limbago adat Nagari Kurai, maka segala hak dan kepentingan ninik mamak, alim ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang dan Parik Paganagari sebagai masyarakat hukum adat Nagari Kurai
dapat dilaksanakan dan dipenuhi sesuai hukum adat Salingka Nagari Kurai. Agar kita bisa lepas dari bisokawi. Aset kekayaan Nagari Kurai, sebagai pusako tinggi, dapat dikelola dan dimanfaatkan untuk kemajuan perekonomian dan kesejahteraan anak kemenakan dan nagari. Penutup. Dek mau langkaji lamo, tantu narasi atau tulisan ko, banyak salah kurang. Untuk itu, diharapkan kapado yang tahu bisa melengkapinya. Dengan maulang-ulang kaji lamo, mudah-mudahan dapat jadi bahan masukan dan ridho dari Dia yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagari Kurai Bukit Tinggi, 10 September 2023. Hormat penulis Syamsul Bahri, SH. Sutan Sampono Ali.